Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warga Sihat PKO yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini, pada kesempatan ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik dalam sepanjang kehidupan kita. Ada satu pertanyaan dari jamaah berkaitan dengan bagaimana tuntunan kita ketika menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Keluarga Sihat PKO yang saya hormati rahimakumullah, sakaratul maut adalah proses dicabutnya ruh dari jasad manusia, dan semua orang itu pasti akan mengalami. Oleh karena itu, ketika seseorang akan menjumpai kepada kematian, pasti dia akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Dan sakaratul maut dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah sebagai hal yang pasti itu akan dialami oleh semua manusia, semua makhluk ciptaan Allah yang beriman. Waja'at sakaratul maut bil haqq, dan akan datang sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Maka ketika seseorang mengalami sakaratul maut, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita semuanya. Pada waktu ketika seseorang itu sakit, maka sakit yang dia derita, sakit yang sedang dia alami, apabila sakit itu dia terima dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan keridhaan kepada Allah, maka keridhaan akan sakit itu dan kesabarannya akan bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man marido lailatan fasobaro warodiya biha anillah kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuh." Apabila seorang itu sakit pada satu malam, kemudian dia sabar, kemudian dia ridho dengan sakitnya itu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Inilah satu anugerah yang besar sekali yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita, betapa kesabaran dan keridhaan terhadap sakit itu akan bisa mengeluarkan kita dari dosa dan kesalahan. Ketika seseorang sakit, maka kita yang sehat juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bagaimana kita melakukan hak sebagai sesama muslim. Ada 5 hal. Salah satu 5 hal itu adalah wa'iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, hakul muslim al-muslim khamsun. Yang pertama adalah rudus salam, menjawab salam, rudus salam. Kemudian wa iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit, wa tibaul janazah, wa ijabatu da'wah, wa tasmitul atis. Yang pertama adalah menjawab salam, kemudian yang kedua adalah mengunjungi orang yang sakit, kemudian yang ketiga adalah memenuhi undangan, dan yang keempat adalah mengantarkan jenazah, dan yang kelima adalah mendoakan orang yang bersin. Maka ketika seseorang sakit, adalah kita tengok. Dan ketika seseorang sakit, ada kemudian ketika dia berikhtiar, berusaha untuk mencari pengobatan, Allah memberikan kesembuhan. Tetapi ada juga Allah berkehendak yang lain, maka melalui sakit Allah kemudian akan mencabut nyawanya. Maka oleh karena itu, ketika tadi saya sampaikan berkaitan dengan sakaratul maut, sakaratul maut adalah proses dicabutnya ruh dari jasad manusia. Itu adalah satu peristiwa yang sangat dahsyat.
Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, janganlah salah seorang di antara kalian itu mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Inilah pesan Rasulullah kepada kita untuk kita senantiasa berbaik sangka meskipun pada saat-saatnya nanti kita akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Pernah juga dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah mendatangi salah seorang pemuda ketika mendekati ajalnya. Dia bertanya kepada pemuda tadi, kaifa tajidu? Bagaimana perasaanmu saat sekarang ini? Maka pemuda tadi yang dalam keadaan berat sakitnya, dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia menyampaikan dengan ketulusan hatinya, wallah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, wa ini akhafu dhunubi. Demi Allah ya Rasulullah, aku ini sangat berharap akan rahmat kasih sayang Allah, dan saya khawatir, saya takut akan dosa-dosa. Maka ketika mendengar jawaban itu, Rasulullah menyampaikan kepada pemuda tadi, ketika berkumpul dua keadaan itu dalam hati seorang hamba, maka Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Allah akan melindungi apa yang dia khawatirkan. Inilah pesan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Perasaan hati kita ini harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang lain, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita. Ketika ada saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut, maka Rasulullah menyampaikan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah, bimbinglah saudaramu yang dalam keadaan sakaratul maut, menjelang kematiannya itu dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, Rasulullah juga menyampaikan kepada kita, menguatkan akan hadis ini. Beliau pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari kalimatnya itu dia bisa melafadzkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah memberikan jaminan kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhir kehidupannya itu, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Dijamin oleh Rasulullah orang ini akan masuk surga. Inilah warga sehat PKO yang saya hormati rahimakumullah, beberapa tuntunan berkaitan dengan kita menghadapi saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut. Samping itu juga, orang dalam keadaan sakaratul maut kalau dia meninggalkan harta yang banyak, maka Allah mengingatkan kepadanya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka al-wasiyah. Diwajibkan atas kalian semuanya, apabila maut akan menjumpai pada dirinya, hendaklah dia itu berwasiat kalau dia meninggalkan harta yang banyak. Inilah beberapa tuntunan berkaitan dengan menghadapi orang dalam keadaan sakaratul maut. Mudah-mudahan keterangan ini akan bisa menambah pengetahuan kepada kita. Kita hanya bisa berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa peristiwa sakaratul maut itu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang berat, yang semua pasti akan mengalaminya. Di dalam riwayat juga kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini bahwa ketika sahabat Ka'ab pernah ditanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana pendapatmu tentang sakaratul maut itu? Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, sakaratul maut itu seperti ranting yang banyak durinya, kemudian itu masuk ke dalam perut seseorang, kemudian tiba-tiba ada tangan yang menariknya, maka dia akan memotong apa saja yang ada di sekitarnya. Inilah salah satu gambaran betapa dahsyatnya sakaratul maut itu. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita ini senantiasa berdoa mohon kepada Allah
karena sakaratul itu pasti semua akan menjumpainya. Maka mohonlah kepada Allah, meskipun itu berat, mohon pada Allah, Allahumma hawin alaina bi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kami semuanya nanti dalam menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah menggariskan kepada kita nantinya akhir kehidupan kita menjadi akhir kehidupan yang husnul khotimah, diberikan jalan kemudahan agar kalimat yang keluar dari mulut kita yang terakhir adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dengan hasil yang husnul khotimah, diampuni segala dosa kesalahan kita dan diterima semua amal ihsan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi fisabil haq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.